terlalu banyak alasan untuk berkarya. Iya. Karena kita nggak punya inilah, karena alatnya nggak itulah. Percayalah, di lagi film itu dia hanya bermodal satu kamera saja. Jadi hilangkan alasan itu, jangan takut salah, kerjakan apa yang kita mampu, terus jangan lupa juga terbuka dan terus belajar. Halo Jamaders, selamat datang di Inspiratif Talk Janitra Media. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sosok yang memiliki keresahan, memiliki karya, dan juga punya cara unik untuk menyuarakan semuanya lewat media visual. Tentunya dalam film. Dia merupakan salah satu founder dari komunitas kreatif bernama Lagi Film. Komunitas ini cukup penasaran kan? Langsung aja kita sambut bersama-sama Mas Firman. Halo Mas Firman. Halo. Selamat datang di Janitra Media. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Firman pada kesempatan kali ini? Puji syukur, puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sepertinya sangat menarik dan bikin keris banget nih dari profil Mas Firman sendiri. Mungkin boleh nih sapa-sapa dulu Jamaders yang ada di rumah nih Mas Firman, boleh? Halo teman-teman. Pokoknya lancar selalu, berkarya dan jos jaya pokoknya. Jaya, mantap. Oke, pertama-tama nih boleh dong cerita sedikit tentang latar belakang Mas Firman yang sebelumnya bisa menginspirasi Mas Firman untuk bisa langsung terjun ke dunia perfilman. Latar belakang ya? Iya. Ini latar belakang apa dulu nih? Untuk kenapa sejauh ini tertarik sama dunia perfilman, Mas? Oke, kalau latar belakang ya kebetulan saya juga pernah sekolah di kesenian ya. Iya, Kalau iya. saya pribadi di Jogja pada saat itu. Cuman memang secara spesifik nggak ke film, kebetulan di teater. Nah, kemudian setelah pulang ke Sumeneb, saya juga berkarya teater, terus kemudian juga ketika ngobrol-ngobrol, ngopi, ternyata ada teman-teman yang juga resah ingin berkarya, yang itu lebih kepada film. Akhirnya kumpul, ngobrol, ternyata berkaryalah film gitu. Wah, berarti emang sangat singkat sekali ya Mas ya prosesnya. Penguasaan metode film, materi film ini secara otodidak apa memang teman-teman ada kursus ataupun ada training sebelumnya Mas? Sebenarnya otodidak ya, secara khusus otodidak. Cuman meskipun otodidak, teman-teman juga sangat terbuka untuk terus belajar secara teoritis gitu loh. Akhirnya misalnya dari sharing ke teman-teman yang memang bergerak di film, terus sedikit membaca literasi-literasi yang berhubungan dengan film, sehingga akhirnya proses itu kemudian semakin ke depan harapannya akan semakin membaik secara gagasan, secara konsep, dan secara teknis dan lain sebagainya gitu. Ya, luar biasa sekali ya Mas ya. Ternyata meskipun dengan cara otodidak tanpa bersekolah, maksudnya spesifikasinya di bidang film itu juga bisa ya, tidak menutup peluang dan kemungkinan. Asalkan kita mau berusaha dan belajar. Betul. Oke, iya. Sejauh ini adakah nggak sih Mas sosok pengalaman tertentu yang mendorong Mas Firman untuk terus konsisten berkarya lewat film? Iya, sosok ya. Iya. Kalau sosok secara khusus nggak ada. Cuman bahwa banyak sekali teman-teman seniman, karena saya lebih suka membahasakan seniman ya, karena kan saya lebih senang lintas disiplin. Saya juga melihat bagaimana perkembangan pameran seni rupa, misalnya saya juga melihat bagaimana teater berkembang dan lain sebagainya. Nah, justru itu teman-teman seniman yang konsisten berkarya secara idealis atau ideal itu yang justru menjadi insight buat saya gitu loh. Karena memang bagi saya ketika kita berkarya kita harus benar-benar jujur gitu. Harus jujur, juga harus tanpa syarat kepentingan gitu loh. Syarat kepentingan di sini maksudnya dia nggak sekedar berkarya gitu loh, tapi dia benar-benar ingin menyuarakan sesuatu yang dimana dalam menyuarakan sesuatu itu punya dampak minimal untuk diri sendiri. Syukur-syukur juga buat orang lain gitu. Luar
luar biasa, memang misinya untuk bisa bermanfaat terhadap sesama ya tentunya Mas ya. Yang Betul. utama dan pertama. Betul. Nah, menarik nih Mas, komunitas Lagi Film. Kalau boleh tahu nih, komunitas ini didirikan sejak tahun berapa Mas? Kalau didirikannya sebenarnya gak terlalu lama. Iya, kira-kira di tahun berapa nih Mas? Baru setahun. Baru setahun, kalau nggak salah bulan Juli tahun 2024. Itu dari situ. Motivasi terbesar nih, kebetulan kan Mas Firman ini merupakan salah satu founder, apa memang satu-satunya founder nih Mas? Oke, menarik bicara founder. Jadi sebenarnya di Lagi Film ini menganut menganut prinsip egaliter. Jadi maksud dari prinsip egaliter, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di dalam Lagi Film. Artinya karena memang prinsip dasarnya adalah proses, terus belajar, dan terus mengasah personalitas kita. Jadi di Lagi Film lebih mengedepankan itu, sehingga tidak ada, kalau bagi kami itu secara khusus tidak ada mengatasnamakan siapa foundernya, nggak ada, karena kami berangkat dari egaliter itu. Jadi siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin berkarya, siapa yang ingin berproses, semua menjadi founder untuk dirinya sendiri dalam rangka untuk membangun ekosistem, terutama di Lagi Film itu sendiri. Jadi nggak ada founder sebenarnya, secara khusus nggak ada. Foundernya semuanya berarti ya, semuanya adalah founder. Semuanya terlibat dan mendirikan bersama tempatnya. Karena yang dibangun adalah kesadaran. Jadi mencoba untuk bangun kesadaran personal. Jadi gimana caranya kita sama-sama sadar untuk saling membangun bagaimana Lagi Film ini tetap konsisten dalam berkarya. Iya, kan kebetulan kan Jogja sendiri kan memang sebelumnya saya menyinggung kota yang Mas menuntut ilmu ya. Kan memang kota seni yang memang nuansa seninya sangat berbau nih Mas, karena jadi tidaklah susah seperti di Jogja untuk mendirikan sebuah komunitas ataupun instansi. Kalau kayak di Sumeneb sendiri, ada nggak sih Mas tantangan pada saat mendirikan komunitas ini? Karena memang kan basicnya sendiri nggak berbau seni nih Mas. Kalau tantangan ada sebenarnya ya, karena memang secara ekosistem daerah itu berbeda. Jadi daerah Sumeneb secara ekosistem kesenian itu berbeda dengan ekosistem kesenian yang ada di Jogja. Cuman itu juga bukan menjadi alasan bahwa untuk kita terus bergerak, terus mencoba untuk menyuarakan sesuatu, mencoba untuk belajar, mencoba untuk berupaya konsisten dalam membangun sebuah komunitas. Itu bukan menjadi alasan. Jadi itulah sebenarnya Lagi Film hadir untuk mengcounter itu, bahwa enggak loh, daerah itu mungkin iya orang mengatakan bahwa di Sumeneb itu sangat sulit sekali, tapi tergantung sejauh mana kita mau militan, sejauh mana kita mau konsisten, sejauh mana kita tetap mau merangkul meskipun dalam situasi-situasi yang barangkali berat gitu ya, tapi itu bukan menjadi alasan bagi saya dan bagi teman-teman Lagi Film. Kira-kira berapa jumlah anggota dari komunitas ini Mas? Sejauh ini insya Allah kalau nggak salah sekitar 12 orang. 12 orang. Wah, keren banget ya. Maksudnya dengan porsi peserta yang tidak terlalu banyak, tapi saya sudah sedikit banyak mendengar tentang karya-karyanya yang memang sudah luar biasa sekali. Proses belajar. Iya, betul. Tapi ya sejauh ini emang udah bagus loh Mas, bagus banget, malah kita apresiasi banget. Amin. Sejauh ini apa sih Mas visi utama dari Lagi Film ini? Apakah lebih ke ruang belajar, produksi, atau juga ke tempat mengasah idealisme anak muda sekarang ini Mas? Kalau visi misinya yaitu belajar, proses, berkarya, dan mengasah personalitas. Jadi di dalam Lagi Film itu gimana caranya teman-teman itu meskipun dari lintas disiplin yang sebagian secara akademik dia tidak bergerak di film, tapi bukan tidak mungkin bahwa teman-teman itu dia bisa juga terus mengasah sesuatu apa yang bisa diambil dari Lagi Film, yang itu juga bisa menjadi insight bagi teman-teman, sehingga barangkali ketika di luar Lagi Film itu juga bisa terpakai gitu loh, gitu, untuk dirinya dan untuk orang lain gitu. Itu sih prinsip dasarnya dari Lagi Film. Iya, untuk sejauh ini
selama mulai dari berdiri sampai saat ini, tema film yang biasa sering diangkat oleh Lagi Film ini apa, Mas? Kalau tema film sebenarnya kami tidak terlalu mengkungkung ya. Cuman sejauh ini karya yang kami buat itu seputar tentang kekeluargaan ya, tentang keluarga, tentang keresahan sosial, dan terakhir-terakhir ini kami menggarap karya yang bertemakan tentang tema budaya, kebudayaan di daerah Lapataman kalau nggak salah. Ya, Lapataman betul. Kan kemarin itu sebelum-sebelumnya dari mengusut tema kekeluargaan, kenapa ini sekarang tiba-tiba langsung beralih ke tema budaya nih, Mas? Beralih ke gini, kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya juga suka dengan tema-tema budaya gitu loh. Karena memang tema budaya ini syarat kearifan, jadi syarat keluhuran. Yang dimana saya melihat hari ini kadang-kadang ada sebagian yang mengangkat tema-tema budaya, tapi kadang-kadang keluar dari akar budaya sendiri. Dia hanya sebatas bentuk saja, tapi secara kedalaman makna budaya itu sendiri itu kadang-kadang bergeser. Pertama, itulah kenapa saya pribadi itu suka dengan tema budaya. Dan kebetulan ketika tema itu diusung dan dilemparkan kepada teman-teman, ternyata teman-teman juga suka gitu loh. Dan itu tadi syarat keluhuran itu penting untuk kita bicarakan gitu loh. Yang barangkali di generasi-generasi hari ini secara khusus ya, itu mulai bergeser memegang prinsip keluhuran itu. Kayak misalnya andap asor dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga perlu kita gali gitu loh. Itulah kenapa tema budaya juga menjadi poin utama dalam gagasan penggarapan di karya Lagi Film kami. Iya. Gitu. Sejauh ini nih Mas, awal-awal bikin film ada nggak sih Mas tantangan terberat yang pernah dilewati sama Mas Firman dengan komunitas? Kalau tantangan terberat, karena kami bergerak di ini ya, karena kami bergerak di di kekaryaan yang secara militan, yang kadang-kadang dia tidak syarat material gitu loh. Jadi kami itu memang benar-benar berkarya itu murni, tidak ada sama sekali vendor-vendor manapun, sehingga kami yang kalau di prinsip kami namanya itu ini susu tante. Maksudnya gimana nih Mas? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah. Nah, karena dari situ sehingga kami kesulitannya adalah sehingga kami kadang-kadang harus saling bisa menyesuaikan, harus bisa saling merendahkan ego kita. Gimana caranya semua bisa sama-sama jalan, teman-teman yang bergerak di usaha jalan, saya yang bekerja di instansi tertentu jalan, sehingga dari sama-sama jalan tersebut itu tidak mengganggu mereka gitu loh. Sehingga kadang-kadang kesulitannya adalah kayak misalnya jadwal. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang latihan tuh jam 10 malam. Rapat itu nunggu teman-teman selesai sibuk, kemudian berkumpul. Tapi ternyata itu juga bukan kendala gitu loh. Selama kita mau dan selama kita komitmen, justru bukan kendala. Justru itu tantangan yang harus kita lewati. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya tantangan selagi kita mau menyikapi dan Betul. berani untuk melakukan perubahan ya Mas. Betul. Oke, pernah nggak sih Mas merasa capek kerja dalam tanda kutip tanpa bayaran? Enggak sih. Karena gimana ya? Justru kami senang dengan tanpa bayaran. Karena dengan tanpa bayaran kami tetap bisa menjaga kemurnian kami dalam berkarya. Karena mungkin begini ya, bukan takut dengan bayaran, bukan. Tapi ada ruang lain menurut saya. Bahwa kenapa sih kita berkarya harus selalu menuntut bayaran gitu loh? Kenapa kalau misalnya nggak ada bayaran gitu loh? Nah, ini kan pertanyaan sebenarnya. Kalau kita ingin menyuarakan sesuatu, ingin memberikan sesuatu dengan karya, bahwa karya itu sebagai medium untuk mengungkap keresahan, artinya bayaran itu nomor sekian. Karena yang lebih penting adalah kepentingan untuk menyuarakan itu, sehingga bayaran itu sudah tidak terlihat bagi kami. Ketika kami sudah bisa menyuarakan ide, gagasan yang ingin kami angkat, lalu kemudian dijadikan karya, lalu kemudian disampaikan kepada penonton,
lalu mendapatkan insight dari penonton itu lebih daripada bayaran menurut kami. Itulah kenapa bagi kami itu tidak menjadi soal, tidak ada rasa capeknya kalau menurut saya. Karena disitulah kami bisa benar-benar murni untuk menyuarakan sesuatu tanpa tendensi kepentingan dari manapun. Karena kan kalau sudah ada kepentingan kadang-kadang kan anggaplah dari vendor tertentu misalnya, saya maunya idenya seperti ini nih. Ini itu kan sudah tendensi. Tapi kalau kita murni dari kita sendiri, ya kita berhak atas diri kita. Itu sih sebenarnya. Jadi memang keaslian dan pure sekali ya Mas ya. Betul. Karyanya memang didirikan karena adanya sebuah pola pikir dan ide dari sebuah komunitas itu sendiri. Ya. Nah, pernah nggak sih Mas muncul konflik atau beda visi antara tim dan komunitas? Kan pastinya ada nih, namanya juga kelompok ini Mas. Gimana nih sejauh ini cara menyikapi agar permasalahan-permasalahan seperti itu bisa terlewatkan? Ya, konflik di dalam sebuah komunitas itu suatu kewajaran ya. Hampir semua komunitas kadang-kadang lepasnya atau misahnya atau hancurnya komunitas itu karena pertengkaran perbedaan visi misi itu. Bersyukurnya di Lagi Film itu kami juga menganut asas keterbukaan. Jadi setiap kali ada sesuatu yang barangkali kurang mengenakkan, itu kami pasti kumpul bersama dan dibicarakan bersama. Kayak kemarin sempat ada kasus misalnya ya, ada suatu anggaplah media tertentu datang kepada kami, terus karena di media tersebut takut terafiliasi dengan anggaplah atau entah partai atau instansi dan lain sebagainya, kami bicarakan bersama di sana. Ini gimana kita penyelesaiannya? Dan semua terbuka. Jadi ibarat kata lebih baik kita bertengkar di situ, tapi selesai di situ, kemudian kita sama-sama menyepakati bersama di situ. Oke, batasannya segini. Kalau sudah melewati sini, ini harusnya ditolak. Kalau sudah begini, kita harus menemukan solusinya seperti apa. Nah, itulah senangnya termasuk saya dan mungkin juga teman-teman suka senang di kelompok Lagi Film karena keterbukaan asasnya. Semua boleh bicara, semua boleh meluangkan keresahannya, semua boleh saling memberikan kritik dan saran sehingga itu juga bisa menjadi solusi dan solusi itulah yang membuat Lagi Film bisa bertahan sampai saat ini. Sejauh ini apa sih yang menjadi poin untuk bisa menyemangati teman-teman dan juga Mas Firman agar bisa tetap powerful nih semangatnya sampai produksi film saat ini? Yang menjadi semangat bagi kami adalah ginilah, kami ini kan terdiri dari berbagai latar ya. Ada yang pengusaha, ada yang tukang kopi, ada yang berbisnis di handphone, ada yang gula dan sebagainya. Itu kan suntuk ya. Nah, ketika itu suntuk, justru di dalam Lagi Film ini untuk bisa meluapkan kesuntukan itu sehingga itu juga bisa menjadi obat bagi kami. Jadi akhirnya keresahan itu akhirnya itu juga bisa menjadi obat bagi kami gitu loh. Itu maksudnya keresahan toh ya. Itulah maksudnya kenapa justru di Lagi Film itu sebagai media untuk mengungkapkan keresahan-keresahan itu. Setelah kita suntuk bekerja, suntuk berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak jujur, anggaplah mungkin dengan atasan yang ini itu atau dengan bisnis yang kadang-kadang kolab, tiba-tiba masuk Lagi Film, itu kita justru disitulah ruang kita untuk melakukan keresahan. Jadi begitu. Lebih ke melepas penat, tapi melepas penatnya ini ke hal baru, bahkan Betul. menghasilkan hal baru ya Mas? Kebermanfaatan. Itu yang menjadi semangat. Sehingga ketika kita sudah bermanfaat, akhirnya kita justru menjadi semangat. Karena kalau nggak bermanfaat, anggaplah kerja misalnya ya. Kerja itu kan kadang-kadang kan cuma sebatas personal. Untuk saya dan untuk mungkin yang sudah punya keluarga untuk keluarga. Tapi ketika kita berkarya, ini sudah lebih luas. Untuk saya, barangkali pesan buat keluarga juga karena ada tema-tema keluarga. Dan juga syukur-syukur untuk orang lain. Nah, itu justru menjadi semangat bagi kami. Ya termasuk di Nitra ini sebenarnya kan, kami diundang. Itu kan justru menambah semangat kami untuk menyuarakan hal-hal baik lah, berbagi energi lah. Begitu. Oke, menurut Mas Firman, apa sih karya itu sendiri? Karya itu bagi saya, karya itu mencipta.
Beda secara filosofis, beda dengan membuat gitu loh. Iya. Di cara mencipta di sana ada kedalaman. Artinya ada kedalaman itu ada syarat-syarat filosofis yang dimana ketika itu direalisasikan ke dalam sebuah bentuk karya, maka itu bisa memberikan insight kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Itulah menurut saya berkarya. Karena beda dengan kerajinan gitu kan. Iya. Kalau kerajinan kan dia hanya komoditas. Tapi berkarya dia mencipta atau membuat yang tidak sekedar membuat gitu loh. Iya. Tapi ada syarat filosofis, ada rasa, ada karsa di sana. Sehingga itu bisa menyalurkan energi atau bisa menyebarkan energi kepada orang banyak. Iya. Kita balik lagi ke komunitas lagi film nih Mas. Karena masih ada beberapa hal yang saya pengen banyak tahu karena memang sangat menarik nih, cukup menarik sekali komunitasnya. Sejauh ini sih apa nilai kebersamaan atau prinsip kerja yang paling dijaga dalam komunitas lagi film ini? Prinsip kerja yang paling dijaga adalah menjaga kemurnian. Jadi maksudnya menjaga kemurnian ini kalau bisa jangan ada syarat kepentingan di luar menyuarakan keresahan, di luar kepentingan berkarya. Itu yang paling dijaga. Ya, karena kami kalau bicara idealisme ini seolah-olah utopis banget ya. Iya. Seolah-olah kita sangat keras gitu ya. Tapi jika tidak seperti itu, ini akan riskan gitu loh. Akan riskan membuat lagi film justru akan bergeser visi misinya. Kalau sudah bergeser, pasti besar kemungkinan banyak juga gesekan-gesekan yang itu juga akhirnya membuat lagi film barangkali juga tidak akan bertahan lama. Gitu. Iya. Sejauh ini dari banyaknya film nih yang telah diproduksi oleh komunitas lagi film ini yang sudah ditayangkan, sebenarnya apa sih main goals-nya, tujuan utama yang ingin disampaikan kepada penonton, baik dalam judul apapun itu. Jadi pasti kan ada goals masing-masing nih Mas. Kira-kira sejauh ini apa nih Mas? Tujuan utamanya sebenarnya ini untuk mengusik cara berpikir masyarakat yang barangkali belum tersadarkan. Jadi anggaplah begini ya, di dalam sebuah film itu kan kadang kita berhadapan dengan realitas sosial, yang dimana realitas sosial itu sebenarnya secara ideal timpang. Tapi kadang-kadang karena itu sudah terbiasa, orang tidak terasa bahwa itu timpang gitu loh. Nah, dengan hadirnya film, dengan hadirnya tema-tema yang kami angkat, minimal itu bisa mengusik cara berpikir mereka loh. Hey, kalian atau teman-teman atau kita sendiri barangkali ada yang timpang loh dalam cara kita berkehidupan. Kamu sadar nggak? Ayolah kita bangun kesadaran, kalau bisa rubah lah. Misalnya ya kalau di dalam film tuh ada di judul nilai itu ada gini misalnya, mau melamar kerja. Ketika mau melamar kerja, ternyata ketika sudah lamar kerja secara profil masuk, kurikulum videonya juga masuk, ternyata kalah sama orang dalam misalnya. Iya. Akhirnya ya berma boleh, reng delem misalnya. Ini kan sebenarnya rahasia umum ya. Iya. Mohon maaf ini ya, teman-teman kadang-kadang kan juga sering berhadapan dengan itu gitu loh. Cuman dengan itu diangkat ke sebuah film itu akan menjadi berbeda barangkali sampainya kepada penonton daripada hanya sebatas obrolan gitu loh. Iya, betul. Itulah maksud saya. Ya, gitu. Strateginya memang unik ya, meskipun kita menilai itu adalah hal yang lumrah dan bahkan mungkin sudah menjadi hal sederhana di tengah-tengah lingkungan kita. Tapi ketika dikemas menjadi sebuah film ini bisa menjadi apa ya, sentilan lah, sentilan juga bisa jadi motivasi buat orang-orang yang tidak memiliki background orang dalam pun mereka juga bisa effort, bisa lebih usaha lagi. Minimal bisa memetik kesadaran lah gitu. Iya, betul sekali. Oke nih Mas, ada beberapa film yang baru-baru ini ditayangkan oleh komunitas lagi film nih ya, yaitu film Ogem, betul? Ogem. Oh saya nggak tahu nih cara namanya Ogem. Menarik nih Mas, sebenarnya apa sih Ogem ini dan bisa diceritakan mungkin proses dan makna di balik film Ogem ini? Jadi Ogem itu setelah saya wawancara ya, ngobrol dengan pelaku Mamaca, karena Ogem ini sebenarnya ada di dalam tradisi Mamaca. Kalau dalam bahasa Madura itu Mamaca, kalau di dalam bahasa Jawa itu Macopat.
Barangkali di semua tempat banyak macopat ya, terutama di Jawa ya. Iya. Cuman saya melihat hal lain, hal unik di Mamaca, di Sumeneb itu, terutama di Desa Lapataman. Nah, jadi dan Ogem itu sebenarnya di Madura banyak di semuanya. Cuman kebetulan saya mengambil di Lapataman. Iya. Jadi Ogem itu semacam, mungkin bagi sebagian orang mengatakan Ogem itu adalah semacam ramalan. Ramalan itu kayak misalnya saya nggak cong, Mbakna kamu besok kalau berangkat ke Surabaya, kamu nanti akan jadi bangkrut misalnya. Iya. Tapi nggak seperti itu kalau di Ogem. Jadi saya lebih mengatakan Ogem itu semacam prediksi. Iya. Jadi prediksi yang dimana prediksi tersebut disampaikan untuk memperingatkan kita agar lebih hati-hati dalam menuntun hidup, dalam menuju hidup. Nah, jadi Ogem itu gini, saya punya kepentingan. Iya. Saya punya kepentingan, singkat aja ya, karena ini bisa panjang nih kalau dibahas. Saya punya kepentingan, terus saya datang ke gawai Mamaca. Jadi biasanya gawai Mamaca itu kan semalam suntuk. Iya. Setelah semalam suntuk, biasanya di akhir-akhir mau selesai acara, itu kadang-kadang ya, gak semuanya, kadang-kadang ada Ogem. Ya, Ogem itu saya datang, naik ke atas panggung, saya minta Ogem, minta prediksi. Itu bisa berupa apapun, entah bisa berupa mau tanya anak laki-laki perempuan kah, pokoknya semua persoalan hidup. Nah, saya datang, kadang-kadang saya memberikan uang, entah berapapun itu, berikan uang itu diselipkan ke dalam kitab Mamaca itu. Nah, diselipkan. Nah, setelah diselipkan itu dibuka selipan itu. Anggap diselipkan ke tengah-tengah gitu loh. Itu dibuka, kemudian cerita itu dibacakan. Anggaplah dibaca, kemudian kan ada cerita-cerita tuh. Jadi Mamaca itu kan cerita-cerita tuh. Entah cerita tentang perjalanan Nabi, cerita tentang sahabat-sahabat. Nah, dicerita, misalnya di sana menceritakan tentang kurban misalnya. Ketika dia menceritakan tentang kurban, bla 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 bla, terus saya ingin tanya kesuksesan misalnya. Saya ingin tanya nih, di depan sini akan sukses apa enggak misalnya. Iya. Oh ya, dibuka. Kebetulan ceritanya tentang kurban misalnya. Iya. Nah, itu kadang-kadang ditafsir oleh penembangnya. Iya. Oh, benar ya, Cong. Kamu itu bisa sukses, tapi kamu harus banyak bersedekah misalnya. Iya. Tapi kamu harus kalau bisa sering berkurban, karena jalan rizkimu itu bisa terbuka dengan jalan berkurban misalnya. Itulah, itu kan prediksi sebenarnya kan. Dia nggak secara spesifik. Beda lagi kalau buka kitab tiba-tiba kamu tahun 2025 akan terjatuh, kemudian kamu akan dibunuh, ya itu kan ramalan. Kalau ini prediksi sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai bentuk nasihat supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Berarti ada di tengah-tengah Ogem nih ya Mas ya? Iya. Bukan ramalan, bukan juga sebagai kemungkinan yang jelas. Jadi berada di tengah-tengah juga ya Mas ya? Betul. Ya, luar biasa sekali ya. Saya baru tahu nih Mas kalau ada Ogem. Saya yang tahu emang ramalan, apa karena memang saya Gen Z ya, jadi tidak mengenal hal-hal seperti itu. Tapi dari film ini yang tentunya akan ditayangkan ya Mas, apa sudah tayang ini Mas? Tayang pertama dikembalikan ke desanya. Jadi kami bikin film di desanya dan kami tayang pertama di desanya. Jadi sudah ditayangkan. Kira-kira kapan nih Mas jam tayangnya? Masih dibicarakan, tapi pasti kami akan putar lagi di Sumeneb di kota. Insya Allah di Malaka Kopi, punyanya Mas Yusron. Wah, luar biasa. Nah, menariknya nih Mas, semua film dari Lagi Film ini ditayangkan langsung di depan masyarakat dan tidak diunggah ke media sosial. Kenapa nih Mas Firman dan tim memilih cara ini? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sampai memilih jalan ini? Sebenarnya pingin ya, sebenarnya pingin. Cuman bagi saya dan juga bagi tim, kami lebih menginginkan film itu ketika digarap dia tidak semerta-merta langsung diupload di YouTube. Tapi bukan soal jual mahal, bukan. Wah, sok-sokan ini nggak mau diputar dia, bukan begitu. Tapi kami lebih menghargai kehadiran di sana. Jadi dengan kami memutar di tempat-tempat tertentu, lalu kemudian di sana datang teman-teman
di sana ada saling ngobrol, di sana ada saling berbagi gagasan. Justru itu yang dibutuhkan. Itulah juga yang akan membangun ekosistem dan energi masing-masing penonton dan pengkarya. Sehingga muncullah kehangatan, muncullah vibrasi untuk saling mensupport. Karena memang harapannya juga di lagi filmnya juga bisa saling berbagi energi gitu loh. Itu pentingnya. Karena kalau kita langsung tiba-tiba dia upload di YouTube, ya udah dia akan selesai di kamar, akan selesai di ruang tamu, dan mungkin mentok-mentok berhenti di komen-komen gitu aja. Gitu maksudnya. Itulah sebenarnya keinginan kami ya, kehadiran. Kami butuh juga kehadiran di sana. Jadi memang apa ya, lebih menekankan kepada konsep kekeluargaan ya. Betul. Jadi kayak ini nih Mas, saya ngerasa kayak flashback ke zaman-zaman dahulu yang memang nonton bersama, menikmati sebuah karya bersama. Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Memang beda banget nih lagi film nih. Kayak layar tancap lah. Iya. Biasanya kan begitu. Tiba-tiba dari masing-masing desa datang, hadir. Itu kan hangat sekali tuh. Iya, betul. Bisa bercengkrama dan lain sebagainya. Emang misinya ini real banget ya, dan luar biasa banget. Nah, pada saat momen penayangan film di layar nih Mas, apa sih yang paling bermakna menurut Mas Firman sampai saat ini? Yang paling bermakna sejauh ini ya, ini untuk diri dan penonton ya. Yang paling bermakna ketika kami garap di Lapataman yang Ogam itu sendiri. Karena jujur ya, kami tahu bahwa kami berangkat dari keterbatasan secara finansial. Kami susu tante yang saya sebutkan tadi, dan kebetulan kami punya teman di Lapataman, dan ketika kami ke sana mereka dengan penuh rendah hati menerima kami. Yang secara background kami bukan siapa-siapa, kami tidak punya finansial, bahkan di sana kami disuguhkan makan malam-malamnya. Saya langsung, aduh, kita nggak bisa ngasih apa-apa loh gitu loh. Tiba-tiba mereka sangat welcome sekali gitu loh, dan mau menerima kami, dan diputar juga di sana, dan hangat sekali mereka menerima. Diskusinya berjalan dengan baik, terus respon mereka juga baik. Artinya karya yang kita buat itu minimal nggak sia-sia gitu loh. Minimal itu juga bisa dinikmati oleh mereka dan bagi kita semua gitu. Nih, kan Mas bilang, jadi lagi film ini tujuannya bukan hanya sekedar membuat film atau memproduksi film, tapi juga membangun ekosistem, membangun energi, dan juga menyampaikan pesan tertentu. Nah, makna lebih dalam dari beberapa sisi tersebut. Ya, karena begini, membangun ekosistem ini kan dia tidak hanya sekedar euforia gitu ya. Euforia bahwa wah semakin banyak ya teman-teman film di Sumeneb, wah semangat ya teman-teman, wah aku jadi lebih senang nih bikin film. Nggak sekedar itu sebenarnya. Jadi membangun ekosistem di sini adalah termasuk kedalaman maknanya. Misalnya dengan film akhirnya medium untuk menyampaikan keresahan-keresahan itu juga bisa muncul. Dengan medium film akhirnya potensi-potensi yang barangkali tidak terlihat itu juga bisa naik ke permukaan. Nah, ketika itu sudah bisa naik ke permukaan dan itu juga bisa diserap oleh masyarakat, saya juga yakin itu juga bisa merubah cara berpikir masyarakat yang mulanya awam ya, atau yang mulanya menganggap adalah seni hanya sebatas kesenangan belaka, atau yang mulanya hanya sebatas euforia. Justru nanti selanjutnya akan menemukan makna-makna, oh iya ya ternyata kita di film kita juga bisa ini loh ya, bisa bermanfaat gitu loh. Oh iya ya ternyata kita di film juga bisa menyampaikan suatu ketimpangan-ketimpangan sosial gitu loh. Nah, itulah yang makna terdalamnya sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar hiburan semata ya Mas, tapi banyak pesan-pesan yang tak terduga lah bisa dianggap. Tapi ternyata itu berimpact banget sama orang-orang sekitar kita. Istilahnya itu tontonan tuntunan. Oh iya, gitu. Betul. Tontonan tuntunan. Oke. Lebih mudah mana nih Mas menyampaikan pesan lewat film ke Gen Z atau ke Gen milenial? Kan kebetulan Mas Firman sendiri ini kan masuk kategori Gen milenial nih Mas ya. Pastinya dari kedua gen tersebut kira-kira lebih mudah yang mana Mas penyampaiannya? Aduh,
ini agak rumit sebenarnya ya. Iya. Bukan agak rumit sih, gini loh, saya tuh sekarang sudah berada pada fase di mana saya sudah tidak mau lagi mengkotak-kotakkan gen-gen itu. Iya. Gen Z, gen milenial, atau gen kapan. Kadang-kadang puncak ujung-ujungnya jadi diskriminatif gitu loh. Iya. Seolah-olah, wah kamu tuh Gen Z, tahu apa? Begitupun yang milenial juga begitu. Wah milenial taunya cuma nyalain doang. Gitu-gitu ya, kadang kan begitu ya. Iya. Nah makanya akhirnya kami mencoba mengambil tengah-tengah. Maksudnya, ayolah kita sama-sama bijak. Artinya sama-sama bijak, lebih baik kita bergerak saja. Kita tentukan dengan gerakan kerja kita. Dengan itu nanti Gen Z ataupun milenial juga melihat bahwa gagasan-gagasan kotak-kotakan itu ngapain juga kalau hanya selesai di atas meja gitu. Iya. Ngapain juga kalau hanya selesai di tongkrongan gitu loh. Sudah saatnya mau Gen Z, mau Gen milenial, kita buktikan dengan capaian-capaian karya kita. Karena itulah juga nanti yang juga menentukan kebermanfaatan kita gitu loh. Tidak selesai berhenti di obrolan. Jadi gitu. Jadi artinya semua masing-masing punya cara pandangnya sendiri-sendiri. Iya. Itu tidak menjadi soal menurut saya. Ya mungkin barangkali Gen Z bisa melihat awal-awalnya bisa melihat dari sudut pandang estetikanya saja misalnya. Atau milenial dia tiba-tiba bisa melihat dari sisi filosofisnya. Film ini ternyata secara filosofis ya. Terus Gen Z bilang, angle-nya bagus banget. Gak masalah. Iya. Gak masalah. Karena masing-masing keberakannya berbeda-beda. Toh nanti puncak-puncaknya dia akan bertemu pada satu titik gitu loh. Jadi nggak masalah menurut saya. Jadi semua masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri dalam melihat sesuatu. Iya. Gitu. Nah pastinya kalau kita berbicara tentang komunikasi memang pasti beda nih Mas antara kedua gen tersebut. Meskipun kita seperti Mas Firman sendiri menyatakan bahwasanya saya nggak pengen mengkelompokkan antara Gen Z ataupun gen milenial, tapi kan pasti nih ada tantangan tersendiri nih Mas ya. Apalagi memang Gen Z ini dinilai cukup kritis dan cukup pengen tahu dalam berbagai hal dan pengen yang instan juga. Kira-kira tantangan tersebut dalam berkomunikasi dengan Gen Z menurut Mas Firman ini seperti apa Mas? Ada dua kemungkinan menurut saya ya. Iya. Apakah Gen Z ini pertama dia cerewet karena benar-benar paham tentang apa yang dia bicarakan secara gagasan atau secara literatur dan sebagainya, atau memang dia justru tidak tahu sama sekali, tapi terburu-buru untuk bersuara. Ada dua kemungkinan, kayak gitu kan. Cuman saya kadang-kadang ambil tengah-tengahnya. Anggaplah mencoba untuk bijak gitu ya. Maksudnya mengambil tengah-tengahnya begini. Justru kita juga harus menyesuaikan. Jangan lantas tiba-tiba kamu tuh apa sih yang diomongin nggak jelas misalnya. Sudahlah, gini-gini, nggak begitu. Artinya kita juga harus introspeksi sebagai orang milenial. Atau jangan-jangan saya yang kurang referensial gitu loh. Oke lah, saya secara pengalaman mungkin lebih besar, lebih banyak daripada generasi Z gitu loh. Tapi kan pengalaman. Bisakah kamu menerjemahkan itu secara intelektual misalnya, menyampaikan secara pendekatan yang lebih modern misalnya? Ya itu kan juga penting bagi teman-teman milenial gitu loh. Sehingga justru bagi teman-teman milenial dia juga harus sadar diri dong. Di mana dia bisa memposisikan generasi Z. Kalau dia bertemu dengan orang yang mungkin cerewet, hanya sebatas cerewet, dia hanya tanpa ada kajian-kajian lebih mendalam, ya kita juga lebih dekatkan lagi. Coba deh kita buka nih, kita pantik mereka untuk terus masuk ke dalam makna-makna yang lebih mendalam. Atau kalau kita bertemu dengan Gen Z yang cerewet banget, wah dia sangat kuat secara gagasan, tapi ternyata pengalamannya juga tidak sesuai dengan gagasannya, kita juga dekatkan. Oh berarti saya juga harus lebih banyak melahap literatur atau lebih banyak berteman dengan teman-teman Gen Z untuk bisa menyampaikan yang barangkali teman-teman Gen Z belum sampai pada posisi itu. Nah, maksud saya itu, sehingga ayolah kita sama-sama bijak lah, nggak perlu ada kotak-kotakan gitu loh. Iya, betul sekali. Karena memang goals-nya memang untuk sama-sama belajar ya Mas ya. Betul. Gen milenial juga butuh Gen Z, Gen Z juga butuh Gen milenial. Karena memang sebenarnya semuanya satu kesatuan, hanya ada beberapa pengelompokan karena memang dinilai sangat berbeda tentunya dari satu generasi ke generasi lain. Dan terakhir nih Mas, apa harapan terbesar Mas Firman untuk masa depan tentunya untuk
ke depannya agar lagi film ini dan perfilman daerah secara umum bisa menuju lebih baik lagi dan tentunya lebih maju? Harapan ya, Iya. harapan saya minimal dari gerakan yang kami kerjakan itu bisa memberikan energi yang dimana energi tersebut itu bisa diserap oleh teman-teman sehingga semakin banyak bermunculan komunitas-komunitas film, dan dari bermunculannya komunitas-komunitas film akhirnya itu apa ya, ibarat kata ya, itu bisa mohon maaf lupa tiba-tiba. Aduh, gimana Mas? Santai Mas, santai Iya, Mas. Itu bisa naik ke permukaan dan itu bisa dilihat oleh bahwa wah ternyata Sumeneb ini tidak seperti yang dibayangkan. Iya. Ternyata ada banyak sekali potensi-potensi di Sumeneb yang bisa kita naikkan bersama dan bisa diapresiasi bersama-sama. Nah, itulah pentingnya dan itulah juga harapan dari kami bahwa jangan hanya berhenti di kekaryaan gitu. Iya. Jangan hanya berhenti di kebanggaan. Tapi teruslah berlanjut agar di komunitas tersebut itu bisa punya manfaat yang banyak dan bisa dipetik dari manfaat-manfaat tersebut. Itu sih. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Enggak sih, ini bukan pertanyaan Mas, tapi ini lebih ke satu pesan yang mungkin bisa Mas Firman sampaikan kepada Jameders di rumah. Tentunya yang mungkin saat ini ada bayang-bayang untuk memulai masuk untuk ke dunia perfilman, ataupun ada bahkan sudah berjalan, ataupun ada yang masih berancang-ancang di rumah. Mungkin ada nih satu pesan yang akan Mas Firman kasih kepada mereka untuk bisa menginisiasi dan menyemangati mereka bersama. Oke. Bagi saya begini. Jangan takut untuk salah. Jadi jangan takut untuk salah, artinya kita jangan membatasi diri kita untuk terus berbuat sesuatu dalam hal apapun, terutama di film ya, karena kadang-kadang kita terlalu banyak alasan untuk berkarya. Iya. Karena kita nggak punya inilah, karena alatnya nggak itulah. Percayalah, di lagi film itu dia hanya bermodal satu kamera saja. Bahkan sekarang juga HP bagus-bagus sekarang ya. Iya. Artinya selama kita mau berkembang, selama kita mau mengasah diri kita, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita terbuka, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Nah, dari belajar dari kesalahan-kesalahan kita buat, akhirnya kita bisa menjadi lebih baik. Karena persoalan hari ini juga orang terlalu ngoyo berpikirnya, terlalu banyak alasan lah. Jadi hilangkan alasan itu, jangan takut salah, kerjakan apa yang kita mampu, terus jangan lupa juga terbuka dan terus belajar. Iya, itu luar biasa sekali. Wah, barusan narasumber kita sudah membagikan tips and trik, bahkan juga beberapa pengalamannya kepada kita semua. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Mas Firman selaku founder dari komunitas Lagi Film yang memang sangat luar biasa, dan pengalamannya juga sudah tidak perlu dihiraukan dan diragukan lagi. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Mas Firman telah berkenan hadir di Janitra Media untuk berbagi inspirasi, ilmu, dan juga tentunya punya niat baik agar kita semua bisa merasakan dan juga ikut serta menimba ilmu nih tentunya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.